Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model promosi kesehatan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam media yang bisa digunakan di dalam promosi kesehatan. Nah, pada pertemuan kita kali ini adalah model promosi kesehatan. Apa sih model itu? Ya, model itu secara sederhananya adalah abstraksi ataupun penyederhanaan atau bisa dikatakan ringkasan ya dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek aktivitas dari entitas. Ini menurut MacLeod 2001. Jadi penyederhanaan dari sejumlah objek atau aktivitas dari entitas ya. Maksudnya begini bahwa di dalam model ya sebagai gambaran mudahnya adalah diagram ya, semacam diagram atau label-label yang dia ada hubungan satu dengan yang lain yang mewakili, merangkum dari berbagai macam teori menjadi model yang mudah kita pahami ya. Kita melihat definisi yang lain yaitu abstraksi yang mewakili realita, abstraksi tadi ringkasan yang mewakili realita. Jadi model ini mewakili realita, ya, meskipun model tersebut adalah berupa ringkasan, berupa gambar-gambar ataupun diagram-diagram, tetapi ketika orang melihat gambar-gambar atau diagram atau abstraksi tersebut, maka bisa menyimpulkan realitas sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini yang dinamakan model ya. Kemudian pengertian yang lain yaitu menggambarkan sejumlah teori untuk membantu memahami masalah spesifik sesuai fakta atau konteks. Ya, ini juga mirip menggambarkan sejumlah teori. Jadi tadi ya, model itu merupakan menghubungkan berbagai macam teori menjadi sebuah model. Kenapa harus dimodelkan? Supaya kita mudah di dalam menggunakan teori-teori yang ada di dalam keilmuan kita. Kemudian pengertian yang lain adalah metafora yang menggambarkan hubungan antar variabel. Jadi metafora atau perumpamaan atau suatu abstraksi tadi yang menggambarkan hubungan antar variabel tadi ya. Jadi abstraksi gambar-gambar satu dengan yang lain itu ada hubungannya. Nah, ini mewakili teori-teori yang ada ya. Jadi masing-masing variabel itu bisa mewakili teori yang sudah ada sebelumnya. Sehingga yang kompleks dengan lebih sederhana sehingga mudah dipahami ya. Kalau kalian ini sudah pernah belajar tentang teori-teori keperawatan, nah selain teori keperawatan pasti ada model ya, seperti model transcultural nursing atau transcultural nursing ya, dari Medelit Leninger ya. Kalau Anda pernah mempelajari itu ada sunrise model. Jadi model di dalam memahami transkultural dalam keperawatan itu di dalam berupa sunrise model. Silakan nanti dicari ya di Google saja, atau kalau dulu sudah pernah mendapatkan kuliahnya, dilihat kembali. Nah itu contoh sunrise model. Ya, jadi di dalam sunrise model itu ada berbagai faktor budaya maupun yang lainnya yang mempengaruhi eh, kesehatan dari si pasien. Ya, ada politik, ada budaya, pendidikan dan lain-lain. Nah, masing-masing variabel di dalam model Leininger tadi, ya, itu merupakan teori yang berdiri sendiri. Nah, teori-teori tentang faktor yang mempengaruhi manusia itu ada budaya, ada layanan kesehatan, ada pendidikan, kemudian ada lingkungan dan lain-lain ya. Nah, itu masing-masing berdasarkan teori sendiri-sendiri karena teori itu sudah dibuktikan melalui riset ya.
Sedangkan model ini mengabstraksikan berbagai teori tadi supaya mudah dipahami ya, menjadi sebuah penyederhanaan ya. Sehingga apa? Ketika orang melihat gambar sunrise model ya, maka orang akan bisa memahami oh secara sudut pandang transkultural maka yang mempengaruhi orang itu seperti ini. Nah, itu sebagai contoh ya. Mohon maaf di sini tidak ditampilkan tetapi kalian bisa mencari sendiri ya. Nah, secara mudah seperti itu ya, ada gambar atau diagram-diagram. Kemudian pengertian secara ini ya, konteks keindonesiaan. Pengertian model adalah konstruksi kerangka pikir atau teoritis yang diragakan dalam bentuk diagram atau persamaan matematik ya. Jadi kerangka pikir atau teoritis yang diragakan, diwujudkan ke dalam fisik. Karena teori kan umumnya verbal ya, disampaikan pengertian ini ya, itu. Sedangkan diagram dia diragakan dari verbalis tadi ya, kemudian diubah menjadi dalam bentuk diagram-diagram. Tentunya di dalam diagram ada keterangan tertulisnya juga gitu ya, tetapi lebih ringkas ya. Nah, atau juga persamaan matematik. Ini kalau pelajaran keilmuan yang lain ya, kalau kita kan lebih ke keperawatannya itu disimbolkan dengan diagram maupun gambar ya, di mana menampilkan sejumlah variabel ya, variabel yang diteliti, prediksi tentang pola hubungan tadi antar variabel itu, prediksi hubungannya seperti apa, kemudian dekomposisi pengaruh antar variabel dan jumlah parameter yang diestimasi. Ya. Lantas, apa perbedaan antara teori dan model? Ya. Kita masuk ke teori dulu. Teori adalah sesuatu yang kesahihannya telah dibuktikan melalui pengujian. Ya. Ini teori, di mana fungsinya untuk menjelaskan fenomena sosial. Jadi misalkan Anda nih ada riset nih, penelitian ya, bahwa pola makan mempengaruhi obesitas. Nah, ini risetnya ya. Jadi teorinya adalah ada korelasi antara pola makan dengan obesitas. Jadi obesitas itu dipengaruhi oleh pola makan. Ini sudah diteliti dan ada korelasinya. Maka ini menjadi sebuah teori. Ya. Jadi sudah dibuktikan secara ilmiah. Ada enggak faktor lain selain pola makan? Tentu ada olahraga, ada stres dan lain-lain. Nah, masing-masing ini sudah diteliti dan terbukti, gitu ya. Maka ini menjadi satu teori, satu teori, satu teori. Kemudian diabstraksikan kalau mau membuat model, ya. Nah, ini maka beberapa teori-teori terkait dengan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas tadi itu akan menjadi model. Ya. Nah, ketika membahas model di dalam keperawatan tentu tidak berhenti di determinan, ya. Maka harus sampai implementasi dan evaluasi. Nah, ini menjadi sebuah model di dalam proses keperawatan. Nah, ini hanya menggambarkan ya perbedaannya ya antara teori dengan model tadi. Kalau teori yang satu-satu tadi, nah ketika dihubungkan dan diabstraksikan menjadi pola-pola atau gambar-gambar, maka itu menjadi model ya. Nah, di sini kita lihat model didasarkan pada isomorfisme antara kenyataan satu dengan kenyataan yang lain. Jadi teori yang tadi sudah teruji satu dengan yang lain, kenyataan satu dengan yang lain, ini ada hubungannya. Gitu ya. Fungsinya apa? Kalau model itu menemukan dan mengusulkan hubungan antara konsep yang digunakan untuk mengamati gejala, ya, untuk mengamati gejala sosial. Nah,
Kalau yang teori tadi hanya untuk menjelaskan, gitu ya. Kalau orang ini menjelaskan saja. Tapi kalau model itu sampai menemukan dan mengusulkan hubungan, ya. Misalkan dari mana kita memprediksi sesuatu, ya. Dasarnya adalah dimodelkan, ya. Ternyata gabungan, misalkan kita mau membuat model yang tadi faktor-faktor determinan terhadap obesitas. Kalau kita belum membuat model, ya, maka kita hanya terbatasi, oh ternyata pikiran kita hanya makan saja, gitu ya, modelnya. Berarti nanti intervensinya adalah kaitannya makan saja. Ini tidak komprehensif modelnya, ya. Maka kita bisa memprediksi, ya, selain dengan makan ada yang lain tidak ada. Nanti dibuat gambarnya, diprediksikan, ya, bisa menemukan dan mengusulkan hubungan antar konsep tadi. Nah, ini fungsi dari model, ya. Nah, tujuan dari pemodelan yaitu memudahkan pemahaman kompleks dan kerumitan teori. Jadi kalau kita belajar tentang teori saja, satu buku tentu Anda akan sangat pusing. Ya, contohlah Anda membaca teorinya siapa, ya, teori tentang self care, ya. Kalau Anda diminta untuk mempelajari self care, bukunya satu buku gitu, ya, tentu Anda akan pusing. Apa sih maksudnya, gitu ya? Maka dipermudah dengan model, ya, ya. Di dalam self care menurut Orem, ya, maka self care itu seperti apa? Determinannya, jenis-jenis self care itu nanti akan dibuat sebuah model yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami, ya. Kemudian memberikan gambaran yang sederhana, ya, karena dari teori diubah menjadi sebuah diagram tentunya akan lebih sederhana, ya. Kemudian membantu merumuskan suatu teori dan menjelaskan hubungan unsur-unsur dengan mengetahui abstraksi tadi, ya, gambar model itu akan mudah. Oh, ini panahnya kemana? Maknanya apa hubungannya? Oh, ini kok garisnya putus-putus? Ini garisnya tidak putus-putus. Artinya apa? Nah, ini bisa menjelaskan hubungan satu dengan yang lain. Kemudian menafsirkan secara abstrak, ya, ciri penting teori, unsur, dan sifat sehingga dapat diadaptasi dengan fenomena atau realita. Tujuan dari perumusan model adalah mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan dari promosi kesehatan, tentunya di sini konteksnya, ya. Kemudian memungkinkan para praktisi promosi kesehatan, ya, untuk memahami apa motif individu atau komunitas, ya. Dengan tadi kita bisa menghubungkan berbagai macam faktor, ya, maka kita akan mengetahui motif dari individu atau komunitas, ya. Nah, ini konteks di dalam promosi kesehatan, ya, pentingnya pemodelan tadi, ya. Sehingga apa? Kita bisa mencari atau meminta layanan mengidentifikasi perilaku yang merugikan. Kemudian menginformasikan pengembangan program promosi kesehatan untuk mempengaruhi perilaku, ya. Dengan kita memahami model maka bisa menginformasikan pengembangan program apa yang tepat. Kemudian menurut Lewis ini, ya, mendefinisikan lingkup dan tujuan dari mata ajaran, ya. Jadi model ini untuk mendefinisikan lingkup dan tujuan, ya. Kemudian memungkinkan para praktisi, ya, untuk memahami apa motif tadi sama, ya. Kemudian memberitahukan perkembangan program, ya, ini sama. Nah, ada beberapa model, ya, promosi kesehatan. Yang pertama adalah biomedis. Ini mulai dikembangkan sebelum tahun 1970, ya. Ini model biomedis.
Kemudian model berikutnya adalah model sosial. Jadi dari biomedis mulailah beralih ke sosial, ya. Karena mulai dipahami bahwa yang mempengaruhi masyarakat, kesehatan masyarakat itu justru masyarakat di sekitarnya, ya. Dari biomedis yang lebih mengarah ke penyakit dan tentunya fokusnya di layanan kesehatan, berpindahlah ke model sosial, ya. Promosi kesehatan diperluas ke arah masyarakat. Kemudian model yang ketiga adalah ekologi kesehatan atau lingkungan kesehatan. Jadi tidak hanya sosial, ya, tetapi juga lingkungan, kemudian struktur masyarakat, budaya, nah, itu semuanya dimodelkan, ya. Nah, yang pertama adalah model biomedis kesehatan. Tadi model ini merupakan model yang disusun sebelum tahun 1970, ya. Fokus pada perilaku berisiko dan gaya hidup sehat, ya. Jadi menekankan pada perilaku berisiko dan gaya hidup sehat. Kemudian menekankan pendidikan kesehatan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi tiga komponen di dalam pendidikan kesehatan yang akan diubah itu satu pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga adalah perilaku atau keterampilannya. Kemudian fokus pada tanggung jawab individu dan memperlakukan orang dalam isolasi dari lingkungan mereka. Jadi tadi ketika memberikan pendidikan kesehatan itu fokus si orangnya tersebut, ya. Jadi sasaran individunya, sasaran primernya saja. Mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Makanya memperlakukan orang di dalam isolasi dari lingkungan, ya. Dalam artian terpisah, terpisah dari sosial maupun ekologinya. Kemudian berkembang lagi menjadi model sosial kesehatan ditujukan pada determinan kesehatan yang lebih luas. Jadi determinannya tidak hanya tadi, ya, perilaku berisiko, ya, dan gaya hidup sehat saja, ya, tetapi determinan-determinan yang lebih luas. Kemudian mulai melibatkan kolaborasi antar sektor karena tidak lagi fokus pada individu saja atau pada si sasaran primer saja, ya, maka harus melibatkan sektor-sektor lain, gitu ya. Misalkan Anda sehat, ya, tetapi Anda tinggal di lingkungan yang terpapar polusi. Kalau cara pandangnya tadi yang biomedis, maka yang diintervensi cuma Anda. Padahal Anda sakit atau sehat karena ada faktor lingkungan, ekologi, ya. Nah, kemudian secara sosial pada nggak peduli, gitu ya. Nah, ini maka perlu kolaborasi antar sektor. Kemudian bertindak untuk mengurangi ketidakadilan sosial, ya. Jadi melalui pemerataan layanan kesehatan sampai pelosok-pelosok, ya. Kalau puskesmas ada pustu, ada pusling, ya. Kemudian terbukanya layanan kesehatan swasta sampai ke daerah-daerah. Nah, ini dalam bentuk untuk mengurangi ketidakadilan, ya. Nah, fasilitas meluas. Lantas bagi masyarakat yang tidak mampu, bentuknya seperti apa untuk mengurangi ketidakadilan? Maka ada program dari pemerintah, yaitu program pembiayaan, ya, pembiayaan BPJS Kesehatan melalui PBI, ya, penerima bantuan iuran. Nah, ini bagi yang tidak memiliki dana untuk layanan kesehatan. Tentunya ini peran serta lintas sektor tadi dalam menentukan siapa yang layak itu sangat penting, ya. Jangan sampai terjadi ketidakadilan baru, ya, yaitu salah sasaran pemberian kartu BPJS. Nah, ini juga tidak baik, ya, tentunya. Nah, kemudian memberdayakan individu dan masyarakat. Jadi beda, ya. Kalau yang biomedis tadi fokusnya tadi individu, kalau ini individu dan sosial atau masyarakat.
Kemudian tindakan untuk mengaktifkan akses ke pelayanan kesehatan tadi, layanan kesehatan diperluas, tidak hanya layanan yang dari pemerintah ya, tetapi juga dari swasta. Kemudian model yang ketiga tadi, model ekologi kesehatan, yaitu mengakui hubungan timbal balik antara individu yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan, di mana orang hidup, ya, bekerja dan bermain. Jadi menurut model yang ketiga ini tidak hanya individu dan masyarakat secara sosial, tadi sosial itu maksudnya masyarakat ya, tetapi juga ada imbal balik terhadap lingkungan ya. Tadi yang saya contohkan terkait dengan polusi ya, mungkin Anda tinggal di dekat pabrik, baik polusi air atau udara. Nah, ini merupakan ekologi ya. Jadi lingkungan yang ada di sekitar manusia tersebut ya. Jadi ada manusianya, ada masyarakatnya, ada lingkungannya. Nah, menurut model ekologi ini ada hubungan imbal balik antara manusia dengan lingkungan. Ya, seperti itu. Kemudian menganggap lingkungan terdiri dari subsistem yang berbeda, ada mikro, ya, yang kompleks paling kecil, kemudian meso di dalam keluarga, ekso di dalam masyarakat, dan makro secara lingkup besar. Ya. Kemudian menekankan hubungan dan ketergantungan antar subsistem. Jadi subsistem mikro akan selalu berhubungan dengan meso dan seterusnya. Komprehensif dan multi aspek, ya, jadi aspeknya multi aspek, menggunakan kerangka kerja bersama untuk merubah tingkat individu dan lingkungan. Jadi berbagai sektor akan terlibat di model ekologi ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu model Presit Prosit. Jadi di dalam model promosi kesehatan tentunya ada banyak ya. Salah satunya adalah model Presit Prosit ini. Ya. Kenapa model ini digunakan ya? Nah, di dalam model Presit Prosit ini ya, maka kita lihat ada 9 fase di sini. Ya. Dari fase 1 sampai fase 9. Arahnya ini ke kiri, kemudian ke kanan. Dari penilaian sampai evaluasi. Jadi model ini dari, kalau kita ya perawat ya, mungkin dari pengkajian lah gampangnya ya, sampai evaluasi. Nah, di dalam model promosi kesehatan ini juga ada. Ketika kita ingin mengubah ya, tadi mengubah pengetahuan, sikap, keterampilan atau perilaku ya, maka bisa menggunakan model Presit Prosit ini. Jadi ada penilaian sosial, kemudian penilaian epidemiologi, ini penilaian perilaku dan lingkungan, pendidikan dan organisasi, dan administrasi kebijakan. Katakanlah penilaian-penilaian ini adalah bentuk pengkajian, gitu ya. Nah, kemudian dari situ dibuatlah suatu program, ya, program pendidikan kesehatan atau kebijakan regulasi, ya. Nah, Presit itu dari fase 1 sampai 5 ini. Ini bahasa Inggris ya sebenarnya. Singkatan dari P yang pertama sampai E ini ya, Presit, Prositnya gitu. Kemudian langkah ke-6 pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengaruh evaluasi dan hasil keluaran evaluasi. Nah, hasil keluaran dari ini tentunya adalah kualitas hidup. Ya. Kita bahas satu persatu. Fase 1 tadi penilaian sosial. Apa sih yang kita kaji atau nilai dari sosial ini? Yaitu proses menentukan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan. Jadi di dalam penilaian sosial ini yang dinilai atau yang digali dari masyarakat adalah persepsi mereka. Persepsi mereka terhadap kebutuhan akan sehat ataupun penyembuhan dari sakit. Ya. Kemudian aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi.
dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Jadi fase 1 ini merupakan penggalian untuk menilai persepsi dan aspirasi masyarakat. Ya. Fungsinya untuk mengetahui masalah. Ya, dari di sini bisa digunakan sebagai indikator sosial ya untuk mengetahui masalah sosial. Misalnya melakukan survei mengenai perilaku merokok ya. Perilaku merokok kemudian dilihat dari ekonomi, pendidikan dan keaktifan organisasi. Nah, ini fase 1. Fase 2 tadi penilaian epidemiologi merupakan studi tentang distribusi dan determinan penyakit ya. Jadi kalau tadi persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap kesehatan ya. Di fase kedua ini adalah penilaian epidemiologi. Pada fase ini siapa atau kelompok mana yang terkena masalah ya, mulai diidentifikasi ya, jadi dikaji, digali data di masyarakat yang kita ambil, misalkan satu masyarakat dusun gitu ya, kalau besok kalian praktek profesi nurse komunitas itu kalian ditempatkan di satu dusun. Nah, di dusun tersebut kalian melakukan pengkajian. Tadi tentunya sama, yang fase pertama itu juga ada ya, pengkajian persepsi dan aspirasi ya. Dilihat dari ekonomi, sosial, pendidikan dan seterusnya. Di fase kedua ini juga digali ya. Penyakit yang paling banyak di dusun tersebut apa? Hipertensi, diabetes ya. Kemudian adanya balita stunting dan lain-lain. Ini akan digali berdasarkan umur, jenis kelamin, lokasi dan suku ya. Kemudian dicari pula bagaimana pengaruh atau akibat dari masalah kesehatan tersebut. Apakah menimbulkan angka kematian yang tinggi atau mortalitas ya, atau menyebabkan kesakitan atau morbiditas, kemudian atau menyebabkan kecacatan, disabilitas ya, atau gejala dan tanda lainnya yang timbul ya. Serta apakah masyarakat sudah ada penanggulangannya. Ya, ini digali dulu ya, kita belum menentukan intervensinya apa, baru digali dulu. Kemudian adanya informasi ini sangat penting untuk menetapkan prioritas. Ya, prioritas apa? Masalah yang akan ditangani. Kenapa? Karena konteksnya masyarakat, kita tidak bisa tentunya langsung menyelesaikan bersamaan. Karena banyak sekali. Ya, maka harus ada masalah prioritas yang didasarkan pada apa? Besarnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya. Kemudian masuk fase ketiga yaitu perilaku dan lingkungan. Ya, kalau kita di keperawatan komunitas nanti ada lingkungan ya, dan perilaku ini juga ada pengajiannya ya. Kemudian sangat penting untuk membedakan perilaku yang dapat dikontrol secara individu maupun secara harus melalui institusi. Dalam artian seperti ini. Jadi merubah perilaku itu bisa kita menyadarkan si individu tersebut ya, atau kalau tidak bisa kita mengandalkan institusi. Ya. Jadi sedikit pemaksaan gitu ya. Kalau si anak misalkan yang sakit anak, tentunya yang dimaksud institusi adalah keluarganya ya, bapak ibunya yang bisa memaksa ya. Kalau individu di dalam keluarga itu, kalau keluarga bagaimana, maka kepala RT-nya, ketua RT-nya, Pak Lurah ya, atau tokoh masyarakat yang memang memiliki power untuk mengontrol anggota masyarakat di dalamnya. Nah, ini akan dilibatkan di dalam fase 3 ini ya, untuk mengetahui perilaku dan lingkungan sehingga kita bisa membedakan apakah ini nggak bisa dikontrol individunya sendiri atau perlu bantuan dari sektor lain atau orang lain. Kemudian indikator masalah perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seperti pemanfaatan layanan kesehatan, upaya pencegahan, konsumsi, kepatuhan, kemudian self-care. Fase keempat, penilaian pendidikan dan organisasi. Ya,
mengidentifikasi berdasarkan determinan perilaku ya. Determinan perilaku atau faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan itu ada predisposing ya, ada enabling dan reinforcing. Predisposing adalah faktor ya, yang mencetuskan. Kemudian ya, meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, ya, nilai dan norma. Kemudian faktor pendorong ya atau enabling ini meliputi lingkungan ya atau fasilitas. Misalkan kita mau merubah nih perilaku seseorang, maka faktor enablingnya apa? Ya mungkin dari layanan kesehatan yang memfasilitasi. Nah, ini enabling ya. Kalau ternyata tidak ada, ya berarti faktor enablingnya, pendorongnya nggak ada. Ya berarti harus dibuat ya, atau disediakan. Kemudian faktor penguat, reinforcing ya, yaitu perilaku orang lain yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat, kemudian orang tua, pemegang kekuasaan yang bisa memotivasi, menguatkan individu tersebut untuk merubah perilakunya. Jadi tadi ada faktor dari dirinya sendiri, ya, predisposisi ini, faktor pencetus ya, meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, nilai, dan kepercayaan dari individunya sendiri. Kemudian faktor pendorong itu ya tentunya seperti lingkungan, lingkungan yang memfasilitasi. Maksudnya di sini ya adakah institusi atau lembaga yang membantu ya, misalnya ya kalau kesehatan ya puskesmas atau klinik yang mendorong tentunya ya, memfasilitasi. Jadi ada, tapi kalau tidak mendorong ya bukan reinforcing ya gitu. Kemudian bukan enabling ya. Nah, sedangkan penguat atau reinforcing itu adalah tokoh masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar si individu tersebut. Kemudian menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Fase 5, penilaian administrasi dan kebijakan, ya. Analisis terhadap kebijakan yang ada di daerah tersebut, sumber daya dan peraturan yang berlaku, ya. Faktor 6, implementasi ya. Jadi dari tadi penilaian-penilaian tentunya akan membuat program, ya. Program pengembangan promosi kesehatan. Nah, fase berikutnya adalah implementasi. Melakukan implementasi atau melaksanakan program yang sudah disusun fase 1 sampai 5 tadi. Kemudian fase 7 evaluasi. Bentuk evaluasi ada formatif dan sumatif. Kalau formatif itu setiap satu kegiatan selesai dievaluasi capaiannya. Sedangkan sumatif adalah kumpulan akhir dari evaluasi akhir dari keseluruhan program. Kemudian fase 8 yaitu faktor pengaruh evaluasi. Ya, fase ini merupakan bentuk evaluasi sumatif ya tadi ya. Apakah keseluruhan dari intervensi itu sudah memberikan hasil? Nah, ini hasil akhir ya, dampak dari program tadi. Jadi evaluasi sumatif itu belum mengevaluasi sampai dampak. Yang dampak adalah di fase ke-9. Kemudian model yang kedua adalah field theory, pribadi dalam lingkungan psikologis. Di sini ada gambar, nah ini model ya ini ya. Sama seperti yang tadi, model Precede-Proceed ya. Ini model field theory. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, pribadi dalam lingkungan psikologis ya. Ini pribadinya, ini lingkungan psikologisnya. Jadi orang melihat ini itu sudah kelihatan. Ya. Nah ini ada istilah pribadi atau person, menunjukkan sifat individu berupa kebutuhan dan keyakinannya yang dalam interaksi antara sesama dengan lingkungan objektif dapat menimbulkan ruang hidup. Ya. Kemudian menunjukkan gejala yang sama dengan ruang hidup. Ya. Jadi itu menunjukkan pribadi di dalam ruang hidupnya, atau seperti yang dikatakan orang sebagai the behaving self. Ya, antara lingkungan psikologi dan the behaving self itu saling ketergantungan. Jadi lingkungan dengan si
individu atau the behaving self ya itu saling ketergantungan dan memiliki hubungan timbal balik ya seperti itu. Nah ini tabelnya ya. Ada health belief model, kemudian social learning theory, states of change, modern teori ya. Ini bisa dibaca. Baik, demikian untuk penjelasan model di dalam promosi kesehatan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.